I'm sorry, Priya. We are not made for each other. నాకు నచ్చింది చేస్తేనే కదా నేను హ్యాపీగా ఉండేది. Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film India bergenre drama berjudul Mr. Perfect yang dirilis tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang hidupnya memiliki ego tinggi dan tidak pernah ada kata kalah ataupun mengalah, hingga cintanya pun harus dikorbankan demi keegoisannya. Akankah pemuda ini menyadari kalau selama ini dia salah? Dan apakah ada gadis yang mau menerima sifat keegoisannya? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain kriket di suatu lapangan. Tiba-tiba ada seorang anak lelaki berkelahi dengan seorang teman perempuannya. Dan orang tua mereka pun melihat kejadian itu. Sang ayah menanyakan apa yang terjadi. Lalu anak lelaki itu menjelaskan kalau teman perempuannya ingin bergantian melempar bola. Tapi anak lelaki itu tidak ingin memberikannya. Karena kalau memberikan kesempatan melempar bola pada anak perempuan itu, dikhawatirkan timnya akan mengalami kekalahan. Lalu sang ayah menasehati anak lelaki itu kalau kemenangan bukanlah suatu hal yang penting, karena yang terpenting adalah menikmati suatu permainan yang dimainkan. Dan ayahnya memberi contoh pada anak lelaki itu, di mana bila kita bisa menyesuaikan hidup, akan banyak orang yang merasa nyaman dengan kita. Sebaliknya, bila kita terlalu egois akan aturan dan tuntutan, banyak orang pergi dan meninggalkan kita. Akhirnya, anak lelaki itu mencoba mengalah dan memberi kesempatan si anak perempuan tersebut. Kini anak perempuan itu yang melemparkan bola. Tapi sayangnya, selalu gagal dan tim mereka pun mengalami kekalahan. Hal itu membuat si anak lelaki kecewa. Dan sejak saat itu, dia tidak akan menyesuaikan diri dengan apapun dan akan tetap aturan dan tuntutan yang dibuatnya. Karena dia berpikir, jika dia menyesuaikan dengan sesuatu, maka dia akan mengalami kekalahan. అడ్జస్ట్ అయితే నేను ఓడిపోతున్నాను. హ్యాపీగా నాకు నచ్చితే చేస్తా, నచ్చకపోతే ఎవరు చెప్పినా చెయ్యి. Beberapa tahun kemudian di Australia, terlihat beberapa pemuda India banyaknya mengalami memar akibat perkelahian yang tidak diketahui permasalahannya. Lalu, seseorang menyarankan untuk berdamai dengan orang-orang yang telah memukuli mereka. Mereka mungkin mau berkompromi, tapi ada seorang teman dari pemuda-pemuda ini yang dikenal tak akan mau berkompromi dengan hal apapun. Pria ini adalah Vicky. Ya, Vicky ini adalah anak kecil yang tak mau mengalah saat bermain kriket dalam adegan sebelumnya. Vicky mendatangi semua orang yang telah menghajar teman-temannya dan bermaksud membalaskan perbuatan mereka. Guys, where are you going? Come back, please. Esok harinya, saat Vicky berkumpul dengan teman-temannya, mereka sedang menunggu sebuah kabar. Vicky dan teman-temannya adalah para game designer. Lalu, ada seorang teman Vicky memberi kabar kalau dirinya akan segera menikah. Selain itu, mereka juga mendapat kabar dari panggilan telepon, di mana orang dari sebuah perusahaan industri game telah menyetujui kerjasama dengan Vicky dan timnya. Beberapa hari kemudian, teman Vicky yang baru saja menikah memberitahu kalau dia akan keluar dari kontrak tim Vicky. Hal itu disebabkan istrinya tidak menyetujui dengan pekerjaannya. Mereka semua bingung karena kontrak sudah disetujui oleh pihak perusahaan industri game. Vicky tak ambil pusing. Dia pun pergi diikuti teman lainnya dan yakin kalau ada jalan keluar dari masalah ini. Vicky pun menemui pihak perusahaan game itu dan menceritakan permasalahannya. Orang itu menyarankan untuk memakai seorang animator darinya saja.
Vicky menolak secara halus tawaran itu, karena dia tidak yakin kalau animator itu tidak bisa menyesuaikan dengan tim Vicky. Lalu, ada seseorang menyambung pembicaraan mereka, dan orang itu berkata bila animator itu tidak bisa menyesuaikan dengan tim Vicky, maka tim Vicky yang harus menyesuaikan dengan si animator itu. Tapi, Vicky tetap menolak dan meminta waktu kalau dia yang akan mencari animator untuk timnya sendiri. Dan pria baya berkacamata itu merasa tersinggung karena ucapannya, merasa tidak dihargai Vicky. Tapi Vicky tetaplah Vicky yang keras akan keputusannya. Vicky pun mendapat animator baru yang juga teman lama Vicky, dan akan memulai dari awal lagi semua usaha mereka. Tapi, sebelumnya Vicky akan pulang kembali ke India, karena adiknya akan segera menikah. Setibanya di India, ternyata Vicky direncanakan yang akan dijodohkan dengan seorang gadis. Tidak lain gadis itu adalah Priya. Gadis kecil yang dulu pernah berkelahi dengan Vicky saat bermain kriket. Priya pun kaget mendengar saat akan dijodohkan, karena Vicky dikenal sombong saat kecil. Tapi ayah Priya meyakinkan kalau orang akan berubah pada masanya. Vicky tak kalah kaget setelah mendengar kalau dia akan dijodohkan dengan Priya, karena Priya bukanlah sosok wanita yang diinginkan Vicky. Selain itu, Vicky berpikir kalau Priya tidak akan cocok dengannya. Lalu, ayah Vicky meminta Vicky untuk mengenal Priya terlebih dahulu untuk beberapa hari, supaya Vicky tidak langsung menilai seseorang. Keluarga Vicky pun berangkat untuk bersilaturahmi ke keluarga Priya. Tapi di tengah perjalanan, ban mobil mereka mengalami kempes. Vicky pun memiliki ide untuk mencari bantuan. Saat di pinggir jalan, ada pria yang sedang melintas. Vicky pun meminta bantuan pada pria untuk mencari bengkel terdekat. Di sini, Vicky belum mengetahui kalau gadis ini adalah pria wanita yang akan dijodohkannya. Tapi pria sudah mengetahui Vicky, karena pria sempat bertanya pada Vicky kalau dia akan dijodohkan dengan anak Paman Rao. Dan Paman Rao itu adalah ayah dari pria. Terlintas di pikiran pria kalau dia akan mengerjai Vicky. Vicky pun dibawa semakin menjauh dari bengkel dan rumah pria. Lalu, diturunkanlah Vicky dan pria berkata kalau bengkel itu sudah dekat. Setelahnya, Vicky pun tersadar kalau dia sudah dikerjai seorang gadis setelah bertanya pada seseorang yang melintas. Akhirnya, Vicky tiba di rumah Paman Rao. Betapa terkejutnya Vicky, ternyata gadis yang mengerjainya tadi adalah pria, teman kecilnya, sekaligus gadis yang akan dijodohkan Vicky. Dan Vicky berniat akan membalas perbuatannya yang telah dilakukan. Saat makan bersama, Vicky menyadari kalau adiknya pria tertarik pada barang-barang Vicky. Dan Vicky pun memberikan sebuah kacamata pada adiknya pria. Tapi sebagai imbalan, Vicky menginginkan hal yang paling dibenci. Adiknya pria memberitahu cukup panggil pria dengan sebutan Amulu, dan dipastikan pria akan marah mendengarnya. Setelah itu, adik pria memberitahu kalau pria memiliki tempat favorit. Dan pria sangat membenci bila ada seseorang yang pergi ke tempat itu. Dan sebagai imbalan, Vicky memberikan sebuah iPhone pada adik pria. Vicky pun langsung berada di tempat yang dimaksud sambil meminum alkohol. Dan benar saja, pria marah dengan apa yang dilakukan Vicky di tempat favoritnya. Esok harinya, pria mengadukan pada ayahnya kalau dia sangat tidak menyukai Vicky, karena Vicky sangat keras kepala dan tidak mau mengalah sedikit pun. Ayahnya pun menasehati pria supaya coba memberikan kesempatan dan memulai melihat Vicky dari sisi positifnya. Karena ayahnya yakin kalau Vicky pasti juga akan melihat sisi positif pada diri pria. Pria pun mencoba mengalah dan memulai melihat hal-hal positif pada diri Vicky. Dan ternyata benar, Vicky pun masih memiliki hal-hal positif dalam dirinya. Mereka pun mencoba mengenal lebih dekat satu dengan yang lainnya dan menjadi semakin dekat. Hingga saat berjalan di pasar, pria diganggu seorang preman yang mencoba mengancamnya. Vicky pun merespon dan langsung menghajar preman pasar tersebut. Saat di rumah,
Vicky dihubungi timnya yang berada di Australia. Mereka mengabarkan kalau proyek akan segera dijalankan. Tapi mereka termasuk Vicky harus menjalankan proyek itu beberapa tahun tanpa harus pulang ke India. Vicky pun menjelaskan permasalahan itu pada ayahnya, dan di situ juga ada Priya dengan ayahnya. Ayahnya kecewa karena Vicky dilarang pulang ke India untuk beberapa tahun. Sedangkan Vicky akan dinikahkan dengan Priya dalam waktu dekat ini. Vicky pun bersikeras akan tetap kembali ke Australia, karena ini adalah pekerjaan impiannya. Di saat itu juga, Priya mengutarakan pada Vicky kalau dia siap untuk menunggu Vicky kembali walau harus menunggu beberapa tahun. Terlihat Priya sangat mengalah demi kebahagiaan Vicky. Di malam harinya, Vicky menemui Priya di tempat favoritnya. Saat mereka saling mengobrol, tiba-tiba Priya mendapatkan pesan video dari Vicky yang berisi ucapan ulang tahun. Hal itu dilakukan supaya menjadi sebuah kenangan. Vicky juga menjelaskan kalau dia mengirim pesan video itu beberapa jam sebelumnya, dan dia telah mengatur waktu untuk mengirimnya. Kini mereka terlihat semakin dekat dan nyaman satu sama lainnya. Saat menghadiri sebuah acara pernikahan, Vicky ditelepon oleh mantan timnya yang dulu. Temannya memberitahu Vicky kalau dia baru saja bercerai dengan istrinya. Temannya menyadari kalau istrinya tidak bisa menerima kebiasaan pekerjaan dan hal yang disukainya. Setelah menerima telepon, Vicky menjadi ragu melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan Priya, karena dikhawatirkan mengalami nasib yang sama. Di siang hari itu juga, acara pertunangan akan dimulai. Vicky pun hadir dan langsung membatalkan pertunangan ini. Mereka semua pun kaget mendengarnya. Vicky menjelaskan kalau kehidupan Vicky dan Priya berbeda dan itu sulit diterima Vicky. Vicky tidak mau melihat Priya mengalah demi kehidupan Vicky. Sedangkan Vicky juga tidak mau melepaskan dunianya. Itu sebabnya pertunangan ini tak akan terjadi. Priya hanya bisa diam dan tersedih mendengar keputusan Vicky. Sekali lagi Priya hanya bisa mengalah karena tak akan memaksakan kehendaknya juga. Vicky pun tiba di Australia dan disambut oleh teman-temannya. Saat mulai bekerja, Vicky bertemu lagi dengan orang yang menasehatinya waktu itu. Vicky terlihat bete karena masih saja terus dinasehati, padahal mereka tidak saling mengenal. Vicky bertemu dengan temannya di kantor itu. Ternyata orang itu adalah bos dari perusahaan Vicky bekerja. Bos itu pun tidak habis pikir, mengapa orang seperti Vicky bisa bekerja di kantornya. Bos itu pun meminta anak buahnya untuk memecat Vicky, tapi anak buahnya tidak berani bertindak demikian, karena Vicky dan timnya telah menandatangani kontrak kerja. Bila dilanggar, mereka akan terkena masalah hukum. Akhirnya bos itu meminta anak buahnya supaya Vicky merubah sikapnya. Kalau tidak mematuhi, maka dia akan memecatnya. Saat di kantor, Vicky mendapat telepon dari seseorang. Vicky diminta untuk menemui seorang gadis, karena sebelumnya Vicky mencari seorang gadis dengan kriteria yang sama dia miliki lewat aplikasi. Vicky pun mendatangi sebuah mall yang telah dijanjikan dengan gadis itu. Maggie, inilah gadis yang dijanjikan bertemu dengan Vicky. Maggie meminta Vicky untuk menemukan dirinya di dalam mall itu. Hal itu dilakukan Maggie supaya Maggie yakin kalau Vicky memiliki hal yang istimewa. Dan Vicky hanya diberi waktu beberapa menit untuk menemukan Maggie. Akhirnya Vicky menemukan Maggie, karena Vicky mengetahui kalau Maggie menggunakan parfum yang sama dan kesukaan makanan minuman yang sama. Vicky pun langsung terkesan dengan Maggie karena menemukan wanita yang memiliki dunia yang sama. అడ్జస్ట్ అవ్వడం అవమానడం తన స్టైల్ కాదు. Di India, ayah Priya mendapatkan telepon dari sepupu Priya. Sepupunya meminta Priya untuk menghadiri pernikahannya di Australia, dan biaya akan ditanggung sepupunya. Ayah Priya menghampiri Priya yang sedang duduk sendiri di tempat favoritnya. Priya mengatakan kalau dia sangat merindukan Vicky, dan ayahnya pun langsung menyampaikan pesan dari sepupunya supaya Priya menghadiri pernikahan sepupunya. Di tempat lain, Maggie akan mengenalkan Vicky pada orang tuanya. Dan ternyata orang tua Maggie adalah bosnya Vicky di kantor.
Ayahnya pun terkaget setelah Maggie mengenalkan Vicky sebagai kekasihnya. Tapi Vicky malah tertawa seolah mengejek bosnya itu. Di rumah ayahnya mengatakan kalau dia tidak menyukai Vicky. Tapi Maggie keras kepala. Dan Maggie meyakinkan kalau dia menyukai Vicky karena banyak kesamaan. Sampai-sampai ayah Maggie menyewa preman bayaran untuk menghajar Vicky. Bukannya Vicky yang babak belur, tapi Vicky malah yang menghajar para preman bayaran itu di hadapan ayah Maggie. Mereka akhirnya bermusyawarah, di mana Vicky meyakinkan kalau mereka berdua cocok dengan banyak kesamaan. Tapi ayah Maggie tetap tidak menyetujui dengan alasan itu. Tapi justru Vicky menuduh ayah Maggie tidak menyukai Vicky karena Vicky adalah bawahannya di kantor. Singkat cerita, ayah Maggie menyuruh Vicky berada di rumah Maggie untuk beberapa hari saat pernikahan kakak perempuan Maggie. Dan pesta pernikahan itu akan dihadiri oleh banyak saudara dari pihak Maggie. Dan Vicky harus menjadi diri sendiri. Setelah hari pernikahan, ayah Maggie akan menanyakan ke beberapa orang saudaranya tentang sikap Vicky. Jika saudara mereka tidak menyukai sikap Vicky, maka Vicky harus memutuskan Maggie. Tapi sebaliknya, bila keluarga Maggie ada yang menyukai sikap Vicky, maka ayah Vicky akan menyetujui hubungan mereka, bahkan menikahkan mereka. Dan Vicky pun menyetujui tantangan itu. Esok harinya, Vicky pun mulai mendatangi kediaman keluarga besar Maggie. Vicky sempat menanyakan sesuatu pada seseorang di mana orang itu adalah paman Maggie. Tapi sepertinya paman Maggie tak pedulikan keberadaan Vicky sambil menerima telepon. Vicky pun menanyakan sesuatu pada orang lain. Dan kebetulan yang ditanya juga paman Maggie yang lain. Dan kedua orang ini adalah kakak beradik yang tak pernah akur seumur hidupnya. Paman Maggie yang pertama merasa tersinggung karena Vicky sudah menanyakan sesuatu pada dirinya tapi malah menanyakan lagi pada orang lain. Kedua, paman Maggie pun sampai adu mulut mencari pembenaran masing-masing di depan Vicky, sampai membuat Vicky bingung sendiri dan memberi masukan pada mereka supaya berpisah daripada terus bersama. Lalu, ada seorang pria tua di mana dia adalah kakek Maggie. Kakek itu menanyakan pada Vicky mengapa memberi saran pada mereka untuk berpisah. Dan kakek itu mengatakan, justru orang-orang di sini berharap mereka tetap bersama dan bersatu karena mereka adalah kakak beradik. Ayah Maggie pun datang, dan Vicky baru menyadari kalau orang tua itu adalah kakek Maggie. Dan dua orang yang sedang adu mulut adalah anak-anaknya. Ayah Maggie pun tersenyum, karena sudah pasti kakek dan paman-paman Maggie tidak akan menyukai akan sikap Vicky. Esok harinya, saat hari menjelang pernikahan kakak Maggie, Vicky tidak sengaja bertemu dengan pria di tempat itu. Dan ternyata calon suami dari kakak perempuan Maggie adalah sepupu dari pria. Itu sebabnya pria berada di tempat itu karena diajak sepupunya untuk menghadiri pesta pernikahannya. Maggie pun langsung mengenalkan Vicky pada sepupu pria sebagai kekasihnya di hadapan pria. Saat duduk, pria menghampiri Vicky dan memberi ucapan selamat karena Vicky telah menemukan kekasih yang diinginkannya. Vicky pun merasa senang atas ucapan itu dan sepertinya telah melupakan masa-masa bersama pria. Dan Vicky menjelaskan kalau dia diberi tantangan supaya saudara dari pihak Maggie menyukainya. Dan kini Vicky merasa tenang karena ada pria di tempat ini. Dan Vicky meminta tolong pada pria supaya pria menyukai sikapnya. Karena bila ada saudara Maggie yang menyukai sikap Vicky, maka orang tua Maggie akan merestui hubungan mereka. Dan di sini mereka semua tidak ada yang mengetahui kalau sebenarnya Vicky dan pria sudah saling mengenal sebelumnya. Esok harinya, Vicky bertemu ayah Maggie karena berfirasat kalau Vicky akan melewati tantangan. Tiba-tiba ayah Maggie merubah aturan di mana semua saudara Maggie harus menyukai Vicky tanpa terkecuali. Dan dengan percaya dirinya, Vicky menerima tantangan itu. Siang harinya, keluarga besar Maggie pun mengadakan permainan kriket, di mana Vicky, Maggie, dan timnya melawan tim paman-paman Maggie. Di awal pertandingan, Vicky selalu berhasil memukul bola, sampai membuat tim dari paman Maggie tertinggal banyak angka, karena kurang kompaknya tim dari paman Maggie.
Kedua paman Maggie yang tak akur itu pun saling gengsi saat menangkap bola. Sampai akhirnya Vicky melihat kedua paman Maggie itu saling berkomunikasi dan berusaha kompak. Vicky mencoba mengalah dengan melempar bola secara pelan supaya bisa terpukul. Bahkan Vicky sengaja memberi kemenangan pada tim paman Maggie. Di sini Vicky baru menyadari cara menikmati suatu permainan, di mana mengalah juga bisa menciptakan kebahagiaan untuk orang banyak. Dan Vicky melihat sendiri di mana dua orang yang tak pernah akur bisa kompak karena ada pihak yang mengalah. Kakek Maggie pun merasa bangga dengan tindakan Vicky, karena dengan tidak secara langsung Vicky telah menyatukan kedua orang yang selama ini saling bermusuhan. Saat berkemas pakaian, sepupunya pun menghampiri pria, di mana sepupu pria telah mengetahui kalau Vicky dan pria saling mengenal dan memiliki hubungan. Sepupunya bingung mengapa pria mendukung hubungan Vicky dan Maggie. Pria pun menjelaskan kalau dia tidak ingin Vicky mengalami sakit hati seperti apa yang pernah dirasakan pria sebelumnya. Vicky pun menemui pria yang hendak pergi. Vicky merasa bingung karena pria tiba-tiba pergi tanpa memberitahunya. Vicky sempat menahan kepergian pria, tapi pria mengatakan ucapan yang pernah diucapkan Vicky dahulu, di mana orang akan senang jika orang itu melakukan apa yang diinginkannya. Dan saat duduk merenungi diri, Vicky mendapatkan pesan video ucapan selamat ulang tahun dari pria. Pria mengirimkan pesan ini beberapa bulan yang lalu saat Vicky masih berada di India. Di video itu pria juga mengatakan kalau dia ingin Vicky bersamanya saat hari ulang tahunnya. Dan pria merasa bahagia saat Vicky bersamanya. Itu sebabnya pria rela menjadi apa yang Vicky suka dan tidak menyukai apa yang tidak disukai Vicky. Dan di sini Vicky baru menyadari kalau pria benar-benar mencintainya sampai rela merubah dirinya demi Vicky. కానీ ఈ గుండె కొట్టుకుంటున్నంత వరకు నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. Vicky pun bertemu dengan keluarga besar Maggie, dan kakek Maggie sangat menerima Vicky sebagai menantunya. Bahkan ayah Maggie pun ikut menyetujui keputusan itu. Tapi Vicky di sini menyadari kesalahannya, di mana suatu kebahagiaan pasti ada hal yang dikorbankan. Dan Vicky mengungkapkan kalau selama ini dia telah menyakiti hati pria, karena prialah yang sebenarnya mencintai Vicky. Maggie pun menerima alasan Vicky. Bahkan Maggie juga menyadari kesalahannya. Dan mulai hari ini, dia akan menerima kehidupan keluarganya. Dan sebaliknya, Maggie pun meminta maaf pada ayahnya atas keegoisannya selama ini. Keluarga Maggie pun sangat berterima kasih kepada Vicky karena telah merubah dan mempersatukan mereka. Kini Vicky kembali ke India dan langsung menemui pria di rumahnya. Vicky menyadari kesalahannya. Pria pun masih setia, menerima, mencintai Vicky. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like, komen, dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.